Amahinam Oras. Tapos kama pasalungan natin madakoti mga kalungata alana patikia lewat dari 12 menit. Wah Amahinam. Lanjut mah? Oh ya. Atau asa kaparadia rumah alon sejak awal bahan sermon tersurah di Sada Korintus di 12 ayat 12 Saharoni ayat 20. Edetana mengenai pasal mengata Imas yang ede nomor 2 nama lontang nyata upasahat kami maanon berinang situa boru 5 juta ya inang ya. Mari kita yang buku ede nomor 2. Puji aku oh Jehovah dari di rumah ayat sadar. Puji aku oh Jehovah. Ternyata para jemaah ayat sudah kautan di Sada Korintus di 12 ayat 12 1 ayat 20 tajarama maresponsoria pangalao doho ular miluas sama luas upamana ibuldo dagingi alai torok do anggor luasna jalan luas na toroki majadio daging na sasadari somonido Kristus. Ai daging ipe dan sada luasna tuntorok do. Jala ausulan natinggoli ala somata au dan masuk daging au tung naso masuk daging bagi alali dia makan demikian, au minggu
Marguru tulomoni rohani. Alai nang dikoropak keruasi sadado dagini sido saatna niwai ina saatna tu inang pendeta demak lang majahau dan sermon tu tawa-tawata. Melihat tu ina moderator masuk maita aminan di minggu paduahon dunia Epifanias. 5 topik minggu banyak anggota tetapi satu tubuh. Hibur dan ini alai torok luasna. Pendahuluan latar belakang surat ini diawali dengan kondisi jemaat di Korintus pada saat di mana kota Korintus ini terkenal dengan kota pelabuhan dan juga pusat perdagangan yang merupakan kota yang sangat maju dibandingkan dengan kota yang lain. Ini disebabkan kota Korintus terletak di ujung barat Isthmus di antara Yunani pusat dan Peloponnesus Nesus yang menguasai jalur-jalur perdagangan antara Yunani utara dan Peloponnesus yang melintasi Isthmus. Ada 2 pelabuhan. Yang pertama Leuken, yaitu 2,5 km sebelah barat dari Teluk Korintus yang dihubungkan dengan kota Korintus oleh tembok-tembok yang panjang. Dan yang kedua Kenkrea atau 14 km sebelah timur di Teluk Saron. Itulah sebabnya mengapa ahli geografi Yunani bernama Strabo menjuluki kota Korintus ini sebagai penguasa 2 pelabuhan. Karena letaknya yang strategis, kota Korintus ini menguasai persimpangan internasional yang mengendalikan perdagangan di darat antara utara selatan dan juga di laut antara timur dan barat. Selain menjadi pusat perdagangan, kota Korintus juga menjadi pusat budaya dan penduduknya beragam. Keanekaragaman ini tidak membawa jemaat di antara Korintus untuk saling membangun dan melengkapi, justru dipakai untuk saling menonjolkan diri sehingga akhirnya jemaat terpecah belah dan terkotak-kotak dan melahirkan kesombongan rohani pada sebagian jemaat. Sementara dalam diri jemaat lainnya malah muncul rasa minder. Mereka yang merasa kuat ingin berkuasa, sedangkan yang lemah tidak mau melayani. Perselisihan pun terjadi dan perpecahan tidak dapat dihindari. Sehingga inilah yang menjadi dasar Paulus menulis surat ini. Paulus menasehatkan kepada jemaat yang di Korintus bahwa orang percaya adalah satu tubuh Kristus di mana semuanya dapat saling melengkapi untuk melayani. Penjelasan Nas. Tubuh manusia terdiri dari banyak anggota tubuh yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Setiap anggota tubuh yang berbeda-beda itu bisa melakukan tugasnya bersamaan, tetapi semua bisa berjalan dengan baik. Misalnya ketika seorang mengemudikan kendaraannya, mata akan melihat ke depan, ke samping, ke kanan atau ke kiri, kaki akan menginjak pedal gas, tangan akan memegang stang mobil, dan anggota tubuh yang lain semua akan bekerja dengan fungsinya masing-masing. Tidak ada anggota tubuh yang menganggap bagian tubuh yang satu lebih penting daripada anggota tubuhnya yang lain. Dalam tubuh Kristus yang adalah kita semua orang percaya, tentulah mempunyai kehidupan yang berbeda-beda dengan peranan yang juga berbeda-beda. Namun kita semua adalah satu yang tidak menganggap diri lebih penting dari yang lain. Di setiap perbedaan hidup sebagai anggota tubuh Kristus bertugas untuk saling melengkapi, bekerja sama, peduli, saling menghargai, menolong, dan saling membutuhkan satu dengan yang lain dengan tidak menganggap diri lebih. Ibarat satu pohon tanpa cabang ranting. Bila tubuh hanya beranggotakan satu kaki, satu mata, satu telinga, satu tangan, hanya satu kepala saja, hanya kepala saja, apa jadinya tubuh kita ini? Itu sebabnya nats kita ini diawali juga diakhiri dengan perkataan karena semuanya seperti satu tubuh, itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. Banyak anggota berbeda fungsi masing-masing dan tidak sama fungsi dari masing-masing anggota.
Dalam satu gereja banyak anggota jemaat, tetapi satu tubuh di dalam Kristus. Ini membuktikan persekutuan di dalam jemaat Tuhan. Sekalipun banyak pejabat fungsionaris di satu gereja, tetapi untuk saling melengkapi, membangun, mempersatukan dan menyempurnakan. Apa yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 26 dan juga ayat 40. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila kamu berkumpul, hendaklah tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajar atau kenyataan Allah, atau karunia roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Semua anggota tubuh berhubungan dengan kepala dan dengan anggota tubuh yang lain. Kristus yang adalah kepala. Kita adalah jemaatnya yang berbeda karunia dan fungsi masing-masing untuk saling melengkapi, menyempurnakan dan membangun. Melalui Roh Kudus kita dilahirkan kembali menjadi satu tubuh, baik Yunani, Yahudi, budak maupun orang merdeka. Demikian kita selaku jemaat, yaitu Kristus menjadi kepala, menjadi satu perhimpunan yang digerakkan oleh Roh Kudus untuk menjadi satu tubuh. Dalam Galatia 3 ayat 28 mengatakan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi maupun orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Keanekaragaman karisma karunia, tetapi satu pemberian oleh Roh Kudus. Pada peristiwa Pentakosta pencurahan Roh Kudus, mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan mulai berkata-kata dalam bahasa asing dan semua dapat mengerti. Satu tubuh yang banyak anggota mempunyai fungsi masing-masing, saling melengkapi, menyempurnakan dan membangun. Tidak bisa satu anggota tubuh saling membiarkan, saling cemburu, saling merasa lebih berguna atau lebih penting, lebih tinggi, tetapi mempunyai fungsi masing-masing. Bila semua anggota tubuh saling demo untuk tidak berfungsi, bagaimana tubuh kita yang satu itu? Tuhan menciptakan manusia dalam satu tubuh mempunyai banyak anggota. Jika tubuh tidak dilengkapi dengan anggota tubuh, bagaimanakah tubuh manusia itu? Jika tubuh hanya semua tangan, kaki, mata, telinga, kepala, bagaimana jadinya tubuh tersebut? Tubuh tidak terdiri satu anggota, tetapi banyak anggota yang melaksanakan fungsinya masing-masing. Kita sesama anggota tubuh di dalam Kristus. Jika satu anggota tubuh terpisah dari tubuh, bagaimanakah anggota tubuh yang terpisah? Jika satu ranting pohon terpisah dari pohon, bagaimanakah ranting yang terpisah? Yohanes 15 katakan, Yesus pokok anggur, kitalah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Banyak anggota jemaat tetapi tidak bersatu, bagaimana keadaan jemaat itu? Jika anggota tubuh tidak bersatu, bagaimana keadaan tubuh? Jangan ada anggota tubuh mengatakan, karena aku bukan tangan, kaki, mata, telinga, penciuman. Apakah tangan, kaki, mata, telinga, penciuman tidak anggota tubuh? Jika kita semua mata, telinga, di manakah pendengaran dan penciuman? Satu anggota tubuh yang merasakan sakit, terpotong, terluka, tentu semua anggota tubuh merasakan sakit. Kesimpulan, ada nyanyian ciptaan dari Naum Situmorang, maragam-ragam duanggo sita-sita di Hita Manusia, marasing-asing duanggo, pangidungan di Ganu-Ganu, Jolma. Bermacam-macam cita-cita, permintaan manusia, beraneka ragam macam aktivitas pekerjaan manusia. Bila manusia menjadi petani, pejabat, wirausaha, nelayan, pekerja kantoran, apa jadinya hidup ini? Dengan beragam karunia anggota tubuh, namun untuk kepentingan bersama-sama. Artinya sekalipun semua berbeda-beda, namun tujuan dari semua kehidupan ini adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Mulia mau pasangan mati yang moderator.
Mulai tema di inang pendeta dema na para dehon jahut na pau ajar kita amang inang bahan hatoran sermon tonata takas do daki di tapayutibut ditupukon ia huta koring huta namas cenaju hinor koni adong maka kesombongan hinor koni aka kesombongan terjadi maka pengelompokan sehingga juga terjadi perpecahan. Marningot nama ada Kristus, nama jalo Kristus mulu diulian adoi Korintus, ido bahen dibahen si Paulus ma surat penggembalaan. Asa unang saya dihawul nasi gabe akapar budak-budak doni. Ia harap menada Kristus ikon menciptakan atau makaholongi mengulakon diwudu hasadau somon Kristus naon sada di akahalat naon dosea jalan ini makanan kidokon si Paulus ia perbedaan ini mana ia akasurungi anugerah bui dalam laho pasadaran mai dalam menciptakan Adam Leomai. Alani ini odo si Paulus do keberagaman harus diterima. Jalan keberagaman itu adalah satu wadah di laho pasauton lomoni rohani bata asatu ado tercipta haluaon di portigion. Nah alani ada amamina nuaeng talihopema akabuat pikirata ala di kondisita di partikia sonarion saya adongo kado ngan lambani isbe holong irohai molo lambani is holong iroha berarti dah adonbe akal perhatian artinya timbullah keegoisan menganggap dirinya lebih penting dari orang lain. Jadi kasih kami matukukon tu bagasan 42 atau mulai buka hari mamarite 2 termin artinya mulai tu sa termin pajolo tu halak ma kesehatan. Silakan amang ina. Ya. Hubungan sangat benar itu di kehidupan ini kita sehari-hari muncul loh pada awal mungkin di jemaat Korintus di rumah itu suratnya Saksi Paulus bagi surat jemaat dalam iba saudara ini makin kita menikah berarti balik kembali ke diri terus tahun cari tahu artinya wahana wawenot carana metode apa yang kita pakai supaya tidak terjadi perpecahan. Kalau kita marah, awas bernota, undang mahalos di jemaat Korintuson, di Hudiat Pesongonino, di Katok Pusat Pesongonino, baru daerah pemilihan fungsionaris tidak terpusat, pasti ada perpecahan, pasti ada pengelompokan. Sebelum ke sana sudah ada pengelompokan. Nah, buat rahasia umum dengan yang maka Paulan tinggi pasti rahasia umum. Sebelum diadakan seluruh sudah ada perpecahan atau pengelompokan. Apalagi nanti setelah selesai pasti ada. Sekarang di sini masih bakterinya masih virusnya masih ada pasti. Menurut saudara konsian dulu cara berpidato barang berjanji dari mana? Menurut Margana. Ini pendeknya itu pasti dia ini kecewa dengan sinuri baik. Nah, dia ini dia. Dan bahasa mungkin fungsional kita saudari, mungkin evolusi kita saudari. Soalnya mama tiki jorotek tiki itu pakai di sonon baru muncul sonon Indonesia. Artinya memang setiap saat ada perpecahan itu. Jadi ada pengelompokan itu. Diberi berita beri keluarga pasti ada itu pengelompokan itu. Semudah bisa
Marah-marahi, mariboda, marbuda, pasti ada perpecahan. Ayo ibarat lakingan kita, nama Betodina. Dia bicara asal terjadi perpecahan ini atau pengelompokan. Pilkada contoh, masih tetap ada perpecahan. Nanti menjelang kembali lagi pilkada kemudian agak reda dikit. Kuliah teh bisa monido. Benar apa fungsional tadi ataupun sinode itu mendekati sinode orang agak adem dulu dikit, adem. Tapi setelah itu muncul pasti. Adanya orang yang muncul utama tidak balik baru akan membentuk dia korban beragorosan surat di Paulusi lakingan koran lewat samping dorah ya deh mungkin ada lewat samping nih kalau mungkin kurang nama metode yang harus dibuat supaya jangan sempat terjadi berbicara atau soalnya pada tema ya kemudian tema jadi kalau ini sebetulnya otokritik yang bagi kita sebetulnya Paulus menulis surat ini kan sudah berabad-abad yang lalu ya untuk menegur, membimbing gereja jemaat di Korintus termasuk juga mungkin bagi gereja saat ini agar hidup dalam kesatuan sebagai tubuh Kristus. Pertanyaan saya, kita harus berani apakah gereja masa kini sudah benar-benar tidak menjadi tubuh Kristus seperti yang diajarkan dalam 1 Korintus ini? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah sebenarnya yang menghalangi gereja saat ini untuk menghidupi kesatuan tubuh Kristus seperti yang diajarkan 1 Korintus ini? Jadi tadi kan di atas itu kita itu bahwa kita kan diajak untuk menjadi tubuh Kristus. Pertanyaan saya apa sebenarnya yang menghalangi gereja untuk mencapai apa tersebut? Kemudian yang ketiga ini, apakah model gereja yang saat ini dengan berbagai jabatan, aturan administrasi dan juga hal lain sebagainya, apakah ini sudah sesuai dengan desain Alkitab? Seperti apa yang diajarkan? Apakah sesuai kita? Apakah memang menyimpang atau seperti apa? Makasih. Ingat. Berbicara tentang Korintus, saya ada tertarik dengan lalu saya ingat ada di Alkitab ada satu nabi kalau tidak salah akan disuruh ke satu kota untuk menyatukan suatu kota karena rakyatnya yang berantakan tidak hidup rukun. Tapi dia malah berangkat dengan kapalnya ke Korintus. Dia lupa tugas yang diberikan kepadanya karena tertarik dengan Korintus. Dan saya tertarik dengan nats kita hari ini. Satu kota yaitu kota Korintus merupakan satu kota pelabuhan. Kalau mungkin kita kaitkan dengan paling ini barangkali seperti bom baru barangkali ya, atau penyeberangan 26 clear atau sekarang Tanjung Api-Api. Kalau di Jakarta barangkali Tanjung Priok atau di Medan barangkali Belawan. Kalau kita berbicara tentang pelabuhan, memang di situ sudah terdiri dari bermacam ragam manusia, mulai dari manusia yang baik, yang tidak baik, yang berpendidikan, tidak berpendidikan, atau manusia yang berdagang dan lain sebagainya, lengkaplah di kota Korintus ini. Saya di awal mengatakan tadi tertarik dengan kota Korintus. Pertanyaan saya memang ini adalah untuk sekarang bahwa Korintus sudah ganti nama. Kalau kita masuk ke kota Korintus, kira-kira sekarang ini di mana kira-kira Korintus ini adanya, di negara mana, dan apa nama tempat itu? Tentunya bukan Korintus lagi. Saya kurang belum menemukan kira-kira Korintus ini sekarang berganti nama jadi apa. Lalu yang kedua, sesuai dengan judul nats kita pada hari ini,
jari-jari. Jari-jari kita mempunyai 5 jari-jari yang sebelah kanan, sebelah kiri 5, jadi 10. Kita ambil hanya sebelah kiri saja misalnya. 5 jari-jari sebelah kiri mempunyai fungsi masing-masing dan mempunyai nama masing-masing. Kita kaitkan lagi dengan keluarga kita. Tadi Thomas Tua sudah menyinggung untuk keluarga. Kecil kita dalam satu keluarga memang banyak kurang harmonisan. Begitu kalau kita kaitkan dengan jari-jari ini. Mengapa saya bilang demikian? Contoh, satu jari-jari jika disakiti tentu akan berkaitan dengan jari-jari yang lain. Kenyataannya tidak begitu lagi sekarang dengan kehidupan kita. Saya berbicara khususnya dalam keluarga ataupun satu famili. Sedangkan di judul ini mengatakan banyak anggota tubuh tapi satu tubuh, artinya satu tubuh dalam Kristus. Dan kenyataannya ya begitu amanah. Yang dalam berfamili memang semuanya sudah semakin jauh, apalagi di zaman-zaman sekarang ini. Jadi mungkin di sini permintaan saya dan sebagai masukan untuk kaum muda, dengan alangkah baiknya, alangkah indahnya, alangkah eloknya jika memang sekarang kita tidak usah dulu jauh-jauh bercerita, tapi kita disampaikanlah untuk kehidupan jemaat kita yang berkeluarga, baik itu dalam satu rumah tangga, baik itu dalam satu yang berfamili ataupun dalam satu kakak beradik. Saya akui, nah hidupkan akning itu kenyataannya dalam situasi sekarang kita sangat banyak yang saling berjauhan. Itu sebagai satu masukan dari saya anak-anak sesuai dengan nats kita hari ini oleh Tenang di dua pikiran, uhud, suku-suku yang kadang membina diterbing dapat joloon nuaing pasat tamima binang pendeta talako menang kami. Berarti Pak Perjulu di anak tahunan mirip pertanyaannya dengan Amang Sintua Tambah dari waktu nama Jolo, dari waktu metode atau apakah gangguan, karena pasti semuanya berawal dari persoalan. Jadi mau kita mau yang tamburan hakim dengan konteks soal tentang demokrasi, baik itu di negara maupun itu di tanah berpihak, contohnya di tanah HKBP dengan baru-baru ini hari selesai sinode, boleh dari persoalan perpecahan HP seorang hamba-hamba Tuhan yang ikut di dalam pemilihan. Jadi itu yang selalu digambarkan agama Imam, siap menang juga siap kalah, kalau siap untuk ikut bertanding. Jadi itu berbesar hati kan, siapa yang menang ya dia harus berbesar hati. Nah tapi itu berbesar hati itu di konteks manapun, baik di negara maupun di gereja. Ada pada kenyataannya ada dotongan hati rohana atau yang tidak berterima dengan semuanya itu. Ada yang pasti kondisi perpecahan itu ternyata itu sudah ada dulu jauh sebelum saat ini Atiamahinat dengan apa yang dipakai oleh gereja seperti Dr. Amang Tambah tadi. Apakah Yesus sudah mengacu dengan Alkitab? Jadi memang Najolobe di Tarimot Nama Buria ngadu hati nasomonia yang mengampar ulang dan abai Roma Paulus supaya membentuk nasida supaya setiap orang yang percaya itu jangan lagi ada yang mementingkan diri, yang menganggap bahwa dia adalah orang yang paling hebat. Saya kelompok Apollos, saya kelompok Paulus, saya kelompok Kristus, yang mengatakan bahwa diri mereka yang paling hebat. Alaihissalam sekalipun punya kelebihan atau karunia masing-masing. Alani uduk ni hatani debat tadi, sada boleh 10 kan
Sadar satu betul juga ya, artinya Paulus bukan hanya mengingatkan kepada mereka bahwa mereka itu satu tubuh. Alai ini pasti ngot Paulus mesti tarik itu holong. Artinya harus berlanjut sampai ke kasih supaya paham bahwa kita bukan hanya satu tubuh saja. Namun sadar kita di batasan Kristus. Alai itu sampai ke holong hati amat. Karena itu digambarkan oleh Paulus bagaimana kasih itu, kasih yang memang peduli dengan sesamanya, kasih yang mau memaafkan. Gue mulai aja di Sadar Korintus 10 tuh yang mulai dari ayat yang keempat sampai pada ayatnya yang ke selanjutnya itu mulai 1 sampai 10 tuh. Di situ harus hidup di dalam kasih supaya setiap orang itu menyadari bahwa kita adalah orang yang dikasihani Tuhan. 05 pangalahota maka aholo dirongan supaya hidup dalam kasih. Karena itu semuanya pengamat tampunan hakim apa upaya atau metode supaya jangan terjadi perpecahan dalam manusia itu diri hati amanah, bahwa tidak ada metode-metode yang lebih hebat daripada apa yang disampaikan oleh Alkitab. Kebenarannya itu berlaku dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Mulai terjadi somoni. Kalau misalnya itu dihidupkan pasti aman, sonar sebetulnya mulu-mulu kita di bagasan somonanya kondisi Paulus tadi waktu koloni, tadi waktu memahami bahwa satu dengan yang lain itu adalah sama saudara, keluarga, bahwa kelebihan seseorang itu tidak dianggap sebagai kekurangan dalam diri kita, alai melengkapi diri. Pasti itu akan bisa berjalan dengan baik. Karena itulah maksud itu diri supaya kita memahami bahwa kita ini membutuhkan orang lain. Kita juga harus mengasihi sesama kita. Mulu-mulu ibadah, mulu-mulu ibadah sonari yang punya, ya taibudi lah, kan gitu kan. Walaupun ada rasa sakit hati, bagaimana untuk bekerja supaya bisa saling menjalani dengan baik. Siapa tahu masa selanjutnya berbeda yang lain, kan begitu. Soalnya negara orang yang inam zaman sekarang Prabowo dulu yang menang, kan begitu. Artinya semua yang kalah di zaman ini ya harus mengikuti supaya bisa seiring sejalan. Soalnya mana HKBP. Walaupun ada yang viral beberapa hari ini dengan pernyataan satu orang mungkin yang menganggap bahwa itu sebagai sesuatu yang tidak diterima, itu dari maksud aman kan, bahwa ya biarkan saja, itu karena pribadi seseorang hati amanah. Kita tidak bisa membatasi seorang ketika dia punya undang-undang atau rasa acik rohana dengan apa yang dia terima. Alai yang pasti mulu mengenai si Paulus dia bidu satu tuluan pasti semuanya akan berjalan dengan baik. Dimana perjuangan yang amanah metodenya adalah memahami diri bahwa kita adalah orang yang juga membutuhkan orang lain. Nah, pada dua masih dua taban nanti tarimot itu gangguan yang terjadi, ya itulah gangguannya aman bahwa kelompok-kelompok ini yang merasa saya lebih konaudo, nyaudo, masa nyaudo, zaman nyaudo, atau memang pengeluaran sih, ya itu masih ada sifat-sifat ego, dan itu juga yang muncul kepada jemaat di Korintus. Artinya najul sampai sonari hampir-hampir mirip do situasi nanti aman. Mungkin hanya beda porsi tempat. Tetapi gangguan itu kalau itu terus berlangsung, itu dapat main lambat laun akan hancur. Jadi itu yang mau dibuang, ego itu yang mau dibuang, pernyataan diri saya itu yang mau dibuang supaya bisa menganggap bahwa sekitarnya juga adalah orang-orang yang punya potensi dengan baik. Nah, pada dua apakah yang mengalami yang bersama itu yang mengalami itu ya yang ada di ego itu nanti amanina seperti yang terjadi di kota Korintus ini, ada di situasi kota yang sangat strategis dengan keadaan yang memang lebih maju dibandingkan dengan kota yang lain. Artinya tingkat pengetahuan mungkin mereka sudah lebih tinggi. Kan Korintus ini dia terletak di Yunani, ya enam sekali yang sama enam guru Siagian. Jadi Yunani itu sampai sonari ternyata boga yang mana secara intelektual itu orang-orang Yunani adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang ilmunya secara intelektual itu
tinggi dibandingkan yang lain karena memang mereka mempunyai pengetahuan mungkin yang lebih dibandingkan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi inilah yang membuat kepintaran itu tidak hanya cukup untuk melakukan segala sesuatu. Alai pro keluarga. Jadi kalau malo peibana alai seri rohana itu adalah orang yang bisa maju. Alai berbicara rohana lalu dia menganggap tidak peduli dengan orang lain, ya halak malas putuskan gitu. Artinya kita membutuhkan orang yang pintar, tetapi kita juga membutuhkan orang yang nasirik rohana, sirik rohana tiama inang, pasti dia bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi menghargai orang ini adalah cara untuk mengurangi ego. Ketika boleh melihat orang lain lebih, pasti dia bisa menerima satu dengan yang lain. Lalu apakah yang terjadi sistem-sistem ini atau fungsionalisme memang ini sudah masuk di dalam tataran dari Alkitab itu? Nah pasti sudiro bodo naruh di hakaripeo dan yang inang semuanya itu ya berpusat kepada kembali kepada firman Tuhan Alkitab. Asa memang ditawarkan buria buat yang inang bukan lembaga, bukan usaha, bukan badan usaha atau CV atau PP. Nah, kita ya kita artinya semuanya berawal dari firman Tuhan dan juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi studi itu adalah kebenaran Tuhan. Yang salah mungkin adalah pribadi-pribadinya, jadi yang salah sistem, tapi yang salah itu adalah pribadinya. Menurut saya seperti itu. Demi Naikon anak guru siagian tadi ya sama ya namanya, lanjut aja tadi bahwa posisi letak kota Korintus ini di mana. Yang saya pahami sampai saat ini mungkin di kota Yunani ya namanya di situ, karena ini sudah digambarkan tadi dengan dua pelabuhan dan pelabuhan itu berada di Yunani. Apakah sekarang kota Korintus itu masih ada? Oleh itu Yunani masih mungkin katanya. Karena secara apa kita tidak tahu, tapi menurut informasi posisinya itu berada di Yunani. Yang kedua yang tadi tanya ya tarik waktu keluarga, tarik waktu kehidupan, namun teknologi, masomoni beda masa yang mana sudiro makilalah kasomoni langkalido tolongikan dia langkalido. Kadang hubungan suami istri juga langkalido tolongnya yang mana. Nah inilah yang mau dihangatkan kembali supaya kasih itu terus, jangan suam-suam kuku atau bahkan sampai ngaliat yang makina. Kalau ikut terus tuh ikutan berholomi di keluarga, rumah tangga, bekerja, bahkan naruh di dunia. Mulu hangat kasih itu, nah itulah kembali kita akan mengurangi perpecahan. Ada kembali berholomi yang makina jalankan di gereja, di rumah tangga pe mulu ngali holomi suami istri saja. Dan gue ada kemesraan kan begitu. Amat tapi rumah hilang daripada dijaga. Inna, kalau dijaga gimana sakit kepalanya, tapi kalau dibuat happy gimana. Artinya kan itu semua pengaruh dari kasih tidak ada di keluarga. Jadi keluarga yang hidup dalam kasih tidak mungkin lebih lama waktunya hilang daripada di keluarga. Jadi kalau mereka suami yang lebih banyak waktunya nongkrong dengan kawan-kawannya daripada gabung dengan keluarganya, berarti kita ngalihin. Alai kalau hangat doi keluargai suami yang bekerja, dia pasti rindu ingin cepat-cepat pulang. Dan perjumpaan dua istri ataupun anak, begitu juga dengan anak-anak. Kalau yang merasakan kasih orang tua, dia lebih senang pulang ke rumah daripada nongkrong dengan kawan-kawannya. Karena itu mungkin inilah yang ajarkan kalau kita bawa kepada jemaat supaya nanti kita biar makna, supaya koloni kembali lagi, supaya kita bisa saling mengasihi satu dengan yang lain. Allah saling membutuhkan kita, menurut penacitan kodo-kodo kita lagi yang menggunakan. Begitu juga kalau ada yang pulau lapas meroka itu doa kita lapas meroka. Di masa ofisial kami yang mengingat terbaik aman pelaksanaan pendeta resort mati.
itu harga diri benar bervideo bahasa untuk ini berarti ada dosa lilihon tidak punya harga diri. Alana jami tahu mengangkat orang-orang yang rendah, ya, menghibur, memberikan sukacita, kabar sukacita pada orang-orang yang menganggap dirinya selama ini tidak masuk kira bagi beberapa orang. Gitu. Dan memang itu masa songonan hidup niamang situ tambunan nakalina. Kadangkala kolam namar camita aku tumalun. Iyo. Alana kemudahan disita na semua. Merendahkan orang lain. Melihat lebih rendah orang lain daripada dirinya, lebih hebat dirinya dari orang lain. Sering kita melihat teman dengan sebelah mata, menganggap lebih nanyulana lebih hebat, tokonanna lebih hebat daripada tokonan yang lain. Itu sering terjadi. Jadi memang omong kosong do kadang jamitaon, saya dijamitai alai sedang ada pelakon tidak dilakukan di dalam kehidupan. Sering itu terjadi merendahkan tokonan yang lain, ya. Dataran kita keperhalalu sering doh kita mameren-meren bohi ya nakpala si doh kuat mau lo adongan 2 hari mas tu sada wek sekolah ni tu kami yang arong binasi siado nama. Jadi memang diingatkan jami tahu dulu kita janganlah ada sifat kesombongan di dalam diri kita. Manang nama lope kita itu adalah karunia dari Tuhan. Akasi leho-leho dulu dibatai kita. Ada tujuan dibatai itu kita. Mula adok pe apa pangkat di kita, adok kamalon, adok keistimewaan di kita. Itu bukan untuk disombongkan, bukan untuk melihat orang lain direndahkan, tapi itu adalah memuliakan Tuhan. Itu tujuan di debata asa mulia do debata. Upahin na di lewat debata ay meragam-ragam maka karunia-karunia ini. Jadi salah satu contoh bagian daripada tubuh kita inilah dia mana sumarguna di bagasan tubuh kau, di pamata kau. Kalau tak etong na suarong marguna so kurang marguna contoh nama dia tapi pembuangan ninanya langon alabang tak etong mairang marguna nih ay mulodang adongi hidupin ng pumasok ke rumah sakit wala tulu 2 hari dak keluari termasuk ke rumah sakit. Itu adalah sangat berguna. Artinya yang kecil itu pun, pekerjaan yang kecil pun, yang rendah pun, pegawai pun, cleaning service penang, penyapu-nyapu halaman itu sangat berharga di mata Tuhan. Itu maksudnya. Songon mobil, pentil ni mobili, molodang adongi, buamay, angin, ate, itu angin. Kalau tidak ada angin di ban mobil itu, basubuy berdela nih. Tapi 2000 saya mengisi angin. Ini majorpannya aswan, kan? Narendahi itu saling membangun. Jadi memang saling membangun do, saling masih perlu do. Kalau orang aruk petani, ahal langun niak ka pejabati. Kalau orang aruk tukang niak, basang dia mah itu. Jadi tung nama lu si Pauluson manggobarkon songot tubuh ni pamatang ni jol mauro pani digobarkon bahwa satu sama lain, satu dengan yang lain berbeda ulauna, tapi satu merasakan yang sakit, maka semua merasakan sakit. Jadi dona benereng rupani
kembali kepada diri kita lama soalnya tabunan makan ini molopet karena semenina sida mudah-mudahan mah terpukon mengbudak rohani akahita akar rohani na asing laho nang ngadong hidup bermusuhan, hidup berkelompok, ya, bersaing, halai. So nero peninang si sermon makaningan ini, dak pola tujuan, pola neng bersama, bukan hanya satu supaya sama, tapi tujuannya adalah memuliakan Tuhan, kemudian untuk saling membangun antara satu dengan yang lain. Kemudian untuk saling menolong, masyurupan, masihahulongan, saling memperhatikan, bukan hidup egois di dalam kehidupan kita. Bamarguna matur pukul di kita. Di tahun coba majolo memandang orang lain tidak lebih rendah daripada diri kita. Mulate mah yang moderator. Ya, mula tema di nang Bible Pro nang mga lepar tikiat tu kami sa nama sidaban nami amang ina na binereng di si Paulus markite dia nadong di Korintus puasa pola diordolon na sila taring tu pangalaho do ulaw niya karuas tutualan erong do persoalan idong bahin mo ladong penakaning persoalan na nida ni amang tabunan song ni nganida ni amang taba itong atongan ni kuliata idori ko na tupukon paimot ko idong bahin buasa di batol hasod di paimot musay nasida tu ahado sa sitong na ulaw ni nasida di paimot nasida musay songon tubuh songon dia hitam mga lolak tubuh, songon dia hitam mga turhon pamatang taon, dipaingot mo sa hita bahwa memang hita pesa sitong na dia turhon di bataro. Idong bahit turpukon di patolhas si Paulus duria Korintus diidaiba na memang ala Korintus pusat perdagangan kebebasan na adong bisi kebebasan moral memang sangat-sangat penuh terjadi. Bidong baik dipaingot na sida. Asa aha, buasa pola dipaingot na sida diaka ruhut-ruhut ni hadirion na maraduk perdebatan songo pamatang ni Kristus sita aka mga kainang naneng dohonon na asa adong do haib baruon jala asa adong wain perkembangan itong atongan ni mulut taon asa lambangulu mo siya por siya otak. Bidong baik tapake ma tangan khobar tu ulaw na tapake ma pakta khobar tu akka ulaw na nang si malolong pamangat o akka si pareo pay khobar tu akka ulaw na asa molo tapatupa do itapake do khobar tu akka ulaw na berkembang do hita lemaju do hita idu na binereng ni si Paulus molo hupake do hape ang songo pamatang ni Kristus lemaju maaw lamtang mahaporsyaw itu singot-singot ajaran teguran na pinasa ni si Paulus noain asa hibuldo memak kita godang do aka perbedaan-perbedaan tetapi memiliki makna masing-masing dalam artian akan ngakadong ape nu nga dipasahat ay marasing bedo tangan marasing pat marasing si malolong marasing asing bedo aka kegunaan nang songonido hita dang kuy patudo sota dirita tu akanasi. Kita tidak bisa menyamakan diri kita dengan orang lain. Maka sadarilah apa yang ada pada diriku nadia woson nari pasu-pasu na belgadoi idong bahin lambuy hujamotor diriku dan saya hupai barbe antara tangan dengan kaki antara diriku dengan orang lain ale pakyok kuma na adong nuaingon hadiriokon nuaing mabay na duminggan songon na niyaturhon ni ulu minna songon na niyaturhon ni Kristus aido ulu ni pamatang tangoing dohonon hobar tu perdalan di barmulut tau molo adong na melenceng songon na nida niya kadongan memang ido turupukop paingoton dang di si ulom dang di si patu pauta
Dan di sini papahenatai idong bayad di paingot kita muse ikon hobar tu ulaun songonan niya tu kon ni Kristus manian mulak muse aka parulauta sianima aka mga kainang memang boy lamangir bang kita idong bahen dia ka hangurangan dia ka kritika memang macelas dorohay molo adomi ala memang lampahe bakko diri doi idong bahen unang gabi subur hatta molo di paingot dongak kita unang gabi juro hatta mulu dipaingok dongak kita seolah teman kita itu merasa lebih dari kita ale daong ale dong na humurang di ber siap kita idong baik tapature muse hobar tuaka baru laut tai iduna dikirim na asa kebebasan na nilapatan ni si Paulus noain namasa di Huria Korintus ala niaka pusat perdagangan pusat niaka parpunguan noain ni na boy gabe mencampur adukkan kehidupan adong di Korintus nang songoni manyak kita merutung melenceng di paingok kita maritu puktaon merutung penuain hobar diakan amasa diakan naung tabereng dumubi tonga-tonga ning kita memang nagudang nama ngidai yakama ngakainang dang boy hita parsido lao paturehon pinomak unang parsido kita lao paru-aruakon kita manian naolo manangyakon ang giat kita songo pamatang ni Kristus boy marhay baruon songo di tahun 2025 tahun transformasi di mana boy pasat kami inang amang sautik taring tutup tahun mulai tema Mula tema di kasar huna sangat tertarik dengan kini suku-sukunya sebuah gabungan taring metode yang kita buat supaya tidak terjadi perpecahan atau pertikaian khususnya dengan religion atau dengan masyarakat. Jadi yang aku jangan ada statement yang dosong. Jika setiap keluarga menyapu halaman rumahnya, maka kota itu akan bersih, maka negara akan bersih. Jadi upaya mengobati itu kita bersih hari-hari. Jika setiap orang tidak usil dengan kehidupan orang lain, pasti semua akan aman-aman saja. Jadi tidak akan terjadi perpecahan atau pertikaian. Dikatakan membahin persoalan, membahin pertikaian di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, ya kita terus dengan kehidupan orang lain. Selalu kalau kami seorang masa dia kami dengan pilihan di pemerintahan juga bahkan di gereja juga, gitu. Tapi untuk kami sisi pribadi bisa sekali, ya pasti lebih. Ayah pui kelompok kalau sampai ukuran lalu menjadi sesuatu. Sama halnya dengan ketika Presiden mengangkat Ibu Menteri Perikanan Susi Pujiastuti, ala Marisa, ala Songo Ngajak juga terus Songo Ngajak pilihan hal masa Tamara SD jadi Menteri, masa begini, masa begitu, kita terlalu musik. Alai dong di bawah nama beberapa bulan ini rencana teknologi sudah mau gua jauh lebih dulu walaupun yang dulunya kita melihat dari covernya saja masih tampangnya, tetapi setelah kita melihat dari perbedaannya baru kita sadari ternyata itu ya benar-benar untuk mengaplikasikan dirinya sebagai orang yang dipilih untuk membuat sesuatu urusan baru. Jadi juga hubungan baik. Jadi jangan terlalu usil, jangan terlalu dendam, jangan terlalu menilai orang lain, jangan terlalu SMS. Susah melihat orang senang melihat orang susah atau apa begitu. Itu orang asal. Apalagi yang perkembangan di politik seorang kan menurut saya dulu pagi politik open, ya semua yang terkali itu kan adalah kepentingan. Menurut saya dulu pagi Dauzi berbeda itu. Alai dua orang kepentingan dulu dari Tuhan. Dauzi yang sederhana Bapak Jokowi SBY si Prabowo soalnya apa tuh agak naas perubahan. Maka itu bisa kita rasakan sendiri dalam dunia berpolitikan. Tetapi ada saatnya nanti mereka juga akan pasti bisa bertemu alam memang kepentingannya bisa membuat semua itu bisa berubah. Ya, gimana nanti menurut Sautis yang sebetulnya tahun. Ya, menurut saya dari panel keamanan siap
siya terbuka mulai matuang kalau lagi daripada di alainan pagita kaya kursi itu memang tadi waktu keberadaan atau perbedaan. Jadi yang mata ini bagi diri profesi tersebut dikumandangkan di setiap hari Natal. Mau di profesi kan juga pedoman saya adalah ini dibahas profesinya sesuai dengan yang diperankan apakah petani dan dogma jika bukan karena saya maka mana mungkin tidak bisa seperti ini. Jadi lima soal gambaran yang nah merasa pulih ala dihaul habis kita sendiri dulu ya memang kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Manusia adalah makhluk sosial yang harus beradaptasi, yang harus saling mempentingkan satu dengan yang lain. Jangan itu menjadi beban untuk bagi pengalaman, bagi tubuh manusia yang walaupun tubuh itu satu dan banyak anggota-anggotanya, tetapi walaupun banyak, tetapi itu menjadi bagian dalam tubuh itu sendiri. Jadi mesti setiap organ tubuh mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar juga itu memiliki fungsinya masing-masing, memiliki tugasnya masing-masing. Itu sebabnya bagian tubuh yang satu tidak bisa mengklaim bahwa dirinya adalah yang paling hebat dan yang paling penting. Jadi mulai aku Tuhan Yesus bahwa dalam kehidupan kita ini juga bukan diakurkan dia satu pintu, dia satu manusia juga andaikan tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah perbedaan? Jadi seandainya keamanan motor si pada pero pada ibadah jam tentu mereka lah. Ada malu Tuhan ini nanti tersendiri itu dia berbeda. Asal dari pernyawaan mereka di jam sebelum si baju tentu ada bahaya. Ada yang aku maksud supaya saling berkesan kesinambungan bahkan saling memakai fungsinya masing-masing dalam rumah saroni di permulaan. Mau ibarat kursi nabi akan sedikit. Inang partida lagi atas saudara umum mau orang si malu mau Mary bagaimana dengan yang lain itu bekerja. Alai semuanya bisa bergerak, tetapi semuanya itu adalah bagian dari tubuh itu sendiri. Jadi semuanya rupanya yang akan pada tupe itu benar-benar walaupun kita ini berbeda-beda atau ular terjawab ada satu kita lahawat wego ibadah Daudi terhubungi marwani soal kawatan Kristus kita soal atau ular di tengah-tengah dunia di tengah-tengah yang kau siapa mari berpaling naik tanpa ular wani kau bantu lo menyebabkan Tuhan. Jadi dengan takas lagi di pelajaran kadongan satu akan mainan bahwa kita asa magiti pamatang to magiti akan anggota-anggota tubuh mari kita saling menghargai perbedaan di dalam kehidupan kita. Bagi musik satu nado arumbi ada bagian-bagian, arumbi ada tugasnya, arumbi ada manfaatnya. Tahu dalam doakan. Jangan serobot dengan bulan yang kadang nanti. Jadi di tengah-tengah kita ada hidup molo fungsionalis atau molo fungsional soal penghalalu partau dalam molo berdahara dalam unang dari rumahnya dia toy naso ulo itu sifatnya apa data personal oke dia toy naso dia toh gade turma atau perselisihan rumahnya ke parlemen sekian baik begitu saya dari seputar rekod memang telah memakan hubungan lima hidup solidaritas atau hidup peduli terhadap sesama, hidup sehati sepikiran, hidup secara Tuhan apa kiralahannya mono masakin sisi noni tentu si malolomo pasti do dari Tuhan ikut juga merasakan jalan siudir topi kok pasti merasakan karena apa? Ya itu juga perasaan apa yang dirasakan oleh hal yang kecil juga dalam tubuh kita. Jadi saling melengkapi agama ini. Di dalam itu dan dari perdoaan ini terbuka di bawah sedikit. Soalnya juga pada masa kami dirasakan musim ini di luar. Mulai tema di Eketa Tabukama 727.
Tunggu. Pituran 25, Pitu 25 ayat 2. Pitu 25 ayat 2. Sungguh Tuhan tak Tehoma. Sungguh Tuhan tak Mulia mali Tuhan, upasa rohana minjua depanmu, hiasi di holong de roham, nama masu-masu kami akan poso mali Tuhan, woi hamun martumu di ingana mali Tuhan di bata, ima Tuhan di nawala di honmiri nami, di nawamu melayani akan pakobasio di diburiami mali Tuhan. Alania di Tuhan di bata, sepasu-pasu mahami, karumu bima dihatami namun tangguh kami ya di Tuhan. Ajari kami tarumo bimahami akan kosong ali Tuhan dalam pasahaton hatami pasu-pasu parbisuki ajari permalui kami ali Tuhan asabui kami pasahatan di tomato dan huriam ali Tuhan asabui kami mangulahon na hompartu roham alania si maroham Tuhan bisa lubut na kapakobasyonan di pasahaton hatami saya Tuhan nama masuk-masuk Tuhan di batan kami dan di seluruh kapakobasyon di huriami ali Tuhan tarumo bima di pakobasyon di hari Minggu pasu-pasu masal guna ali Tuhan di bata kapakobasyon hari di huriami mulai dari sekolah minggu remaja para remaja dos dia kapan minggu dan ali Tuhan pasatai masal guna dia kapakobasyon kami ali Tuhan di bata pakai kami salubut akan kosong ali Tuhan di bata asa salubut kapakobasyon kami baik sama madi luarmu nabadiai Tuhan di bata nami pasal mahuriam Tuhan doa depanmu terlumu bima huriam HKBP Palembang ali Tuhan pasu-pasu salubut akan kosong ali Tuhan di bata pasu-pasu nanti amanami yang pandita resor pasu-pasu sudah kami pultai karena kapal haladung pasu-pasu kami ali Tuhan di bata disalubut kapakobasyon nami alani pasatani madiri nami ali Tuhan di bata sehingga Tuhan nama ngajari jalan nama parmalui kami nama kulahon nama bartolomon roham Tuhan di bata nami dan dia keluas di dunia ali Tuhan pasatani manasi dan tua depanmu Tuhan sianame satu nama goda dongan yang keluas di dunia ali Tuhan di bata pasu-pasu marupa rumah tangga nasida sehingga Tuhan nama ngalion akan narikoti itu ngani keluarga nasida asa dipuji nasida na keluar nabadia ali Tuhan mulu di bagasan paroki supaya akar luas muriami Tuhan mangilu kami ke depanmu dengan manasida di Tuhan di bata sehingga Tuhan nama ngalion buku di nasida asa talu masuk akan nama asa di mulu nasida ya di Tuhan jalabui nasida mangarubi di batas alas nirohan nasiapoi alanya di Tuhan di bata pasatani mas albu nakapagulmi to ni mulu nya kapros ni uriami sehingga Tuhan nama masuk-masuk Tuhan di bata nami mulu pekar luas ni huriam ali Tuhan na tongon di bagas tempat sahih pun nasida na dirawat di rumah sakit manang nabiha di bagas nasida be dirawat jalan nasida di Tuhan upasatani matua depanmu ima di nyonya sintua jemanuru sitorus nyonya sintua siala ganduru aritona nyonya we hutasoi guru purba ina nami ina sintua guru ambarita amang papahan guru hutagaon sintua jesitorus ale Tuhan dohot sintua RTM guru sitorus Restiana siahan nyonya tampu bolon P tambunan sintua guru hutasoi
Amanami amang sintua tepe silitonga, doho nyonya A Simanjuntak buru Panjaitan, nyonya B si Pahutar buru Manalu, doho tianako niburiami dari Tuhan, Arthur Daniel Sianturi. Tuhan di bata nami pasatan marwas niburiami dari Tuhan di bata, inagali pamatang nali Tuhan di namarsahi kali Tuhan di bata, pamatang nasidia. Upasata yang matu depan Tuhan, ape bermatang namun nagadiai manjama pamatang nasidia. Pasu-pasu na disipangan do sinumot do aka obat-obatan ali Tuhan, mulai dirawat di rumah sakit, sudah ke alat medis, tim dokter, sudah ke perawatan ali Tuhan. Saya hormat Tuhan nama masuk-masuk. Panitia mayali Tuhan di batang, mananggalo nada saya kado di pamatang nasidia, asal sehat akar ruas diburiami ali Tuhan. Bui nasidia di bagasan hai pasun mamuji do pasang kapon luar mau nabadiai. Pos rohanami ali Tuhan di batang. Di naupasatanya karuas nurian na di bagasan parsahiton saya hormat Tuhan nama ngayon hamalu marhitesian asing rohani mulyadi mali Tuhan di batang nandia karuas nurian bisa luput nadia kapangiluan nasida dia di Tuhan nani hiring di rohan nasida upasatanya matua depanmu saya dihormati Tuhan di batang membuat tulung roham mulyadi mali Tuhan di batang ala saat di rumah mulu nami sesaka dosa nami ali Tuhan di batang asal nama ngambati aka pasu-pasu nanya pasato mudi mulu nami Kulan Pak Masaho anak Tuhan Yesus Kristus makanya kami tuho lomo matuhan nasau di mulu nami amin. Pasok-pasok serta keluarga, jangan
Tuhan yang Tuhan berkata Allah menurut lebih Tuhan akan di perbulan sila sekarang. Ada yang mendoa saat seluruhnya nama Tuhan di ulang tahun di bahasa Kecil di pada sila Tuhan sifat muslimun nama yang kepada saudara kami. Agar semua perangkainya Tuhan lagi Tuhan itu pasu-pasu Tuhan cukup asal dari dulu Tuhan kepamatan kami dalam nama Tuhan Allah makulah bermain kepada kami. Mau nanti bagi Tuhan ibadah kepada nama Tuhan Yesus Kristus nunggah martanya kami Tuhan. Amin. Hujan-hujan. Baca kan pada buku lah. Naraku ibu dong ngetuwi deh naraku. Orang bisa lebih kalau umur 16 tahun. Wih,